Hari ini saya datang ke tempat ini, Pastor Petrus minta saya untuk sampaikan satu pesan yang spesifik. Dan saya ngomong sama dia tadi, Pastor, saya ini udah cukup lama juga nggak bergerak ke arah yang lebih profetik kayak gini. Beramoki, saya ambil lagi jubah lama saya gerak, mudah-mudahan saudara dapat sesuatu hari ini. Dan pesan yang dia minta saya sampaikan, saya percaya ini punya nuansa profetik sangat kental. Jadi saya mau saudara belajar tangkap pesan ini di dalam dua area ini. Satu, pesan ini ditujukan buat gereja ini secara kolektif bersama-sama. Ada pesan di dalamnya yang saya percaya saudara semua Tuhan lagi panggil hari-hari ini untuk lakukan sesuatu. Tapi pesan ini juga bisa diambil dari angle yang satu lagi, punya aplikasi pribadi. Jadi buat hidup saudara pribadi pun saudara bisa aplikasikan. Jadi jangan cuma berpikir ini pesan buat gereja. Enggak, buat hidup saudara pribadi pun saudara bisa aplikasikan. Bisa? Yuk kita buka Alkitab kita sama-sama ke Kejadian pasal yang ke-26. Kejadian pasal yang ke-26. Di Kejadian pasal yang ke-26 saudara akan temukan satu cerita adalah tentang Ishak. Siapa itu Ishak? Ada yang tahu? Abraham, Ishak dan jadi kira-kira Ishak siapa? Anaknya Abraham ya. Jadi ini konteks ceritanya adalah tentang Ishak. Dan cerita ini dibuka dengan kata-kata begini, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Oh nggak enak ya, buka cerita langsung setting yang dikasih adalah kelaparan. Jadi waktu itu di negeri di mana Ishak tinggal bersama keluarganya, kemudian karyawannya, anak buahnya, kaumnya, itu sedang mengalami yang namanya kelaparan. Dan dikarenakan oleh kelaparan yang mereka alamin waktu itu, hal yang logis yang orang banyak lakukan adalah, ya kalau kelaparan, kita mengungsi dong, cari tempat lain yang lebih strategis, yang lebih subur, yang lebih ideal untuk mereka hidup. Dan memang banyak orang lakukan itu. Tapi menariknya, Tuhan ngomong spesifik sama Ishak, ayat yang kedua. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya, kepada Ishak, serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir. Diam di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tuhan ngomong sama Ishak. Ishak sekedar mungkin mau melakukan apa yang normal, yang logis dilakukan orang lain. Tapi Tuhan ngomong spesifik sama Ishak. Jangan kemana-mana. Kamu tinggal di tempat di mana aku suruh. Saya selalu belajar ini. Tempat yang paling ideal, yang paling subur, yang paling penuh berkat Tuhan. Bukan tempat di mana kita pikir itu baik. Tapi tempat di mana Tuhan suruh kita berada. Saudara ingat ada satu cerita lain di dalam Alkitab tentang Abraham sama Lot. Satu kali mereka berselisih. Kenapa? Karena mereka diberkati Tuhan. Menarik ya. Kadang orang ribut karena nggak ada berkat. Tapi ini diberkati Tuhan, marah mereka berselisih. Dan Abraham gak nyaman, Abraham bilang sama Lot, ini ponakannya. Jangan ginilah, masa kita diberkatin kita ribut. Terus gimana dong? Abraham kasih usul, udah gini, kita misah baik-baik supaya kita tetap bisa ngalamin berkat Tuhan. Tapi kemudian Abraham berpesan begini, udah pokoknya gini deh. Apa yang kamu putuskan, saya pilih yang lain. Kamu ke kanan, aku ke kiri, kamu ke depan, aku ke belakang. Pokoknya kita beda haluan. Yang menarik Alkitab catat begini, kemudian Lot melayangkan pandangannya. Nah, ini kadang-kadang problemnya kita. Kita sekedar mengambil keputusan berdasarkan apa yang kita lihat baik, kita pikir baik, kita rasa baik. Ingat prinsip ini. Jangan pernah ambil keputusan berdasarkan sekedar apa yang kita lihat baik, pikir baik, rasa baik. Kenapa? Lot melayangkan pandangannya. Dia lihat, wah itu tempat bagus, strategis, ideal, cuan. Wah itu tuh. Karena ya udah keburu nafsu. Jadi Lot bilang, udah aku ke situ aja. Abraham bilang, ya monggo silakan, aku pergi ke tempat yang lain. Yang Lot nggak sadar, tempat yang dia pilih ternyata adalah, nah saudara tahu ceritanya, itu Sodom dan Gomora. Tempat yang akhirnya mengalami penghakiman Tuhan. Habis, ludes sama sekali. Ingat nih prinsipnya, dalam hal apapun. Jangan sekedar mengambil keputusan berdasarkan apa yang saudara lihat baik, pikir baik, rasa baik. Memang gak boleh pastor buat pengamatan? Boleh. Gak boleh mikir pastor? Boleh. Gak boleh kita timbang-timbang? Boleh juga. Tapi pada akhirnya belajar begini,
Tuhan yang tahu mana yang terbaik buat hidup kita. Kadang-kadang gak selalu loh apa yang kita pikir baik itu baik. Gak selalu apa yang kita rasa baik, kita pikir, kita lihat baik-baik. Tapi kemana Tuhan utus kita? Saya kasih tahu begini, Tuhan bisa bikin orang ngerasa kekeringan di tempat yang subur, tapi sebaliknya di padang gurun. Tuhan bisa buka mata air kalau Tuhan suruh saudara ke situ. Bahkan di tempat yang paling tandus. Pastor, saya gak ngerti, kenapa Tuhan biarkan saya kerja di satu perusahaan, gak ada orang Kristennya sama sekali. Gimana saya bisa punya komunitas? Mungkin Tuhan utus di situ. Kenapa? Karena Tuhan mau saudara bawa lawatan di tempat itu. Kadang di tempat yang paling tandus, Tuhan ketika utus saudara ke tempat itu, penyertaan Tuhan mau menyertai saudara ke situ. Tuhan justru mau lewat hidup saudara, bukakan padang gurun itu jadi tempat yang subur. Kita balik ke ceritanya. Hal yang sama terjadi sama Ishak. Jangan kemana-mana. Tapi Tuhan logikanya pindah semua. Tuhan bilang, no, kamu stay di situ. Dan ketika Ishak taat, Alkitab bilang di ayat yang ke-6, jadi tinggallah Ishak di Gerar. Gerar ambil keputusan, Tuhan tahu yang terbaik. Dia stay di situ. Dan mulai dari ayat yang ke-7 dan seterusnya, itu kita temukan begini, Tuhan mulai memberkati Ishak berlimpah-limpah. Dia tabur benih apapun, 100 kali lipat hasilnya. Tuhan memberkati Ishak sebagai buah dari ketaatannya. Tapi yang menarik, saudara turun ke bawah ke ayat 18. Di tempat yang tandus itu, Ishak melakukan sesuatu yang luar biasa. Ayat 18, Alkitab katakan begini, kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya. Dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sebelum Abraham mati. Disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Di ayat yang ke-18, bahkan di tempat yang tandus itu. Ishak memutuskan untuk menggali kembali sumur-sumur dari ayahnya Abraham. Itu poinnya. Pertama, dia gali kembali sumur yang pernah ada. Tapi yang kedua nih, yang sudah ditutup oleh orang Filistin. Pesan yang Tuhan titipkan, pastor sampaikan apa? Kalau saudara yang catat, saudara mau kasih judul ini. Redigging the wells of God's promise. Tuhan mau kita belajar begini, menggali kembali sumur-sumur dari janji Tuhan. Saya percaya buat tempat ini, secara kolektif dulu nih. Saya percaya buat tempat ini, Tuhan telah memberikan saudara sumur. Janjinya ada di tempat ini. Tuhan pernah bekerja di tempat ini di waktu yang lampau. Dengan satu lawatan yang luar biasa. Tuhan pernah bekerja di tempat ini. Banyak orang punya pengalaman perjumpaan dengan Tuhan. Mereka ngalamin kelepasan, kesembuhan. Mereka ngalamin hal-hal yang supranatural di tempat ini. Dan hidup orang diubahkan. Tapi sekedar karena selama bertahun-tahun mungkin saudara gak mengalami itu lagi. Gak berarti bahwa sumur itu sudah gak ada lagi di tempat ini. Saya percaya begini, sumur yang Tuhan pernah kasih buat saudara masih ada di tempat ini. Sekalipun mungkin kesannya tertutup, udah gak available lagi. Gak berarti bahwa sumur itu sudah gak ada. Sumur itu masih ada di tempat ini. Dan saya percaya Tuhan mau generasi ini. Ingat, ini generasinya udah beda. Abraham ke Ishak. Generasi ini Tuhan mau pakai untuk menggali kembali apa yang pernah tersedia di tempat ini. Tuhan mau saudara bukan sekedar ingat sama kemuliaan Tuhan di waktu yang lampau di tempat ini. Tapi Tuhan punya kemuliaan yang lebih besar buat saudara di tempat ini. Firman Tuhan berkata begini, bahwa kemuliaan dari gereja di hari-hari yang terakhir akan melebihi yang semula. Kalau saudara pernah klaim, dulu di tempat ini pastor ada hadirat Tuhan yang luar biasa. Saya mau saudara arahkan diri saudara ke depan dan berani percaya bahwa kemuliaan Tuhan yang Tuhan mau nyatakan di tempat ini di hari-hari kemudian akan bahkan jauh lebih dahsyat dari apapun yang saudara pernah alami di waktu yang lampau. Redigging the wells of God's promise. Menggali kembali sumur-sumur dari janji-janji Tuhan di waktu yang lampau. Ini pesannya buat secara kolektif, tapi secara pribadi. Dengar ini baik. Mungkin ada saudara yang datang ke tempat ini ngerasa begini, pastor, saya pernah terima janji Tuhan buat hidup saya pribadi. Tapi sampai hari ini saya belum melihat penggenapannya. Dengar, Tuhan mau ngomong sama saudara hari ini. Janji yang Tuhan berikan sama saudara itu stay di situ, itu permanen. Tuhan gak berubah pikiran dan ambil lagi janjinya. Sekedar karena saudara belum mengalaminya sampai hari ini, gak berarti bahwa janji itu gak available buat saudara. Janji itu tetap ada di situ, tapi Tuhan memanggil saudara masing-masing, pribadi demi pribadi. Untuk begini, saudara yang harus menggali sumur itu untuk apa? Apa yang Tuhan janjikan buat saudara, bisa benar-benar saudara alami dalam hidup saudara. Jadi hari ini, saudara yang percaya, saudara pegang janji Tuhan. Pastor, Tuhan pernah berjanji loh, pernikahan kami akan dikaruniakan anak.
Bertahan di situ. Kenapa? Karena janji Tuhan masih ada di situ. Tugas saudara hari ini untuk gali sumur itu. Karena Tuhan akan berikan sama saudara apa yang Tuhan janjikan buat saudara. Pastor, Tuhan pernah berjanji loh, saya akan keluar dari hutang saya semua. Saya percaya gini, ini waktunya saudara gali sumur saudara. Dan saudara akan merdeka dari semua hutang saudara. Pastor, Tuhan pernah berjanji akan memberkati bisnis saya loh. Saudara pegang janji itu, tapi saudara punya tugas. Gali sumur itu. Nanti kita akan belajar ya tentang itu ya. Sumur itu pernah ada, tapi kan ditimbun. Problem kita begini, ya udahlah pastor, kita tahu ada sumur itu. Kita tungguinlah supaya sumur itu menghasilkan lagi. No, it's not for you to wait, it's for you to redig. Jangan mindset yang ini, kita tahu ada sumurnya. Kita tungguinlah nanti sumurnya keluar air lagi. Ditungguin gimana pun, itu sumur gak akan keluar air sendiri. Tugas kita harus gali ulang, gali lagi. Wah berarti keluarin effort dong pastor, iya. Kerja keras dong pastor, iya. Kita harus bayar harga dong, iya. Tapi gini, sumur itu worth it. Sumur itu sepadan. Karena ketika sumur itu keluar lagi, lihat hidup saudara akan berubah. Gereja ini akan berubah. Saya mau prophesy buat saudara. Kalau saudara bisa gali lagi sumur itu tempat ini, denger ini. Tempat ini gak akan cukup. Tadi saya udah dengar di ibadah pertama, saudara akan bangun tempat yang baru. Saya cuma mau bilang begini, saya cuma mau encourage saudara begini. Jangan bangun kekecilan. Kenapa? Karena kalau sumur itu kembali, saudara gali di tempat ini, tersedia buat tempat ini. Tempat itu gak akan cukup buat menampung banyaknya orang-orang yang akan datang ke tempat ini. Karena Tuhan akan memberkati mereka lewat apa yang saudara gali di tempat ini. Amin. Saya harap saudara siap buat apa yang Tuhan mau lakukan di tempat ini. Jadi yuk kita lihat sama-sama gimana caranya pastor. Kita gali kembali itu sumur-sumur janji Tuhan. Terutama buat tempat ini secara kolektif dan buat pribadi. Saudara ngerti, balik lagi saya kasih summary-nya. Ishak itu ada di dalam keadaan kelaparan. Mungkin gini, mungkin banyak saudara yang pernah ada di tempat ini dulu ngalamin banyak berkat Tuhan. Tapi di tengah-tengah sesudah berkat Tuhan itu hadirat Tuhan, lawatan Tuhan. Seolah-olah itu udah gak ada lagi. Karena tantangan, karena perubahan zaman, apapun alasannya itu terkubur. Gini, Alkitab bilang banyak orang meninggalkan tanah itu. Di tempat ini, saya baru tahu tadi sesudah ibadah pertama Pastor Petrus cerita. Banyak pastor jemaat yang pindah ke tempat-tempat lain. Banyak pastor jemaat yang gak tahan, yang ngerasa udah gak dapatkan lagi apa yang mereka mau dapatkan di tempat ini, mereka gak di sini lagi. It's okay. Itu yang Alkitab juga ngomong, ada orang-orang yang memutuskan gitu. Tapi dengar, Tuhan ngomong sama Ishak. Sebagaimana saya percaya Tuhan ngomong sama pemimpin-pemimpin saudara, stay di situ. Kenapa? Karena Tuhan belum selesai dengan tempat itu. Dan saya percaya bukan cuma sama pemimpin saudara Tuhan ngomong gitu, sama banyak di antara saudara yang minimal. Hari ini saya lihat saudara masih ada di sini. Tuhan ngomong sama saudara, stay di situ. Kenapa? Tuhan belum selesai dengan tempat itu. Buat saudara yang terima janji Tuhan, mungkin saudara pikir, aduh ada orang ngajakin saya pindah agama, pastor pindah ini, pindah itu segala macam. Tapi saya mau bertahan sama Tuhan. Tadi saudara nyanyi, sekali Yesus selamanya Yesus. Pastor banyak orang kasih tawaran macam-macam. Tapi saya mau bertahan sama janji Tuhan. Iya stay di situ, kenapa? Tuhan belum selesai buat hidup saudara. Banyak orang memutuskan pindah. Tapi saudara stay di situ karena saudara dengar Tuhan ngomong saudara harus ada di tempat ini. Sumurnya masih tersedia buat saudara. Dan Ishak taat. Saya percaya saudara taat di sini. Pemimpin saudara taat di sini. Bukannya meninggalkan janji Tuhan, saudara bertahan sama janji Tuhan. Dan yang menarik begini, Tuhan mau saudara mulai menggali kembali sumur Abraham. Itu gambaran hidup kita, Tuhan mau kita gali kembali sumur itu. Bukannya tinggalkan janji Tuhan, gali kembali sumur itu. Hari ini, dengar ini panggilan Tuhan buat kita semua, buat saudara di tempat ini. Tuhan memanggil saudara. Ini waktunya untuk menggali kembali sumur janji-janji Tuhan. Bilang sama sebelah saudara, sumurnya masih ada di sini. Bilang yang mantap sama sebelahmu. Coba ngomong lagi, sumurnya masih ada di sini. Jangan cari di tempat lain, sumurnya masih ada di tempat. Gimana caranya pastor? Kita gali lagi sumur itu. Yang pertama poinnya, saya mau saudara ngerti. Sumur itu di dalam Alkitab merepresentasikan janji-janji Tuhan. Sumur di dalam Alkitab bicara tentang kehidupan. Di mana ada sumur itu sumber kehidupan. Ternak bisa hidup, pohon-pohonan bisa tumbuh. Jadi sumur itu gambaran kehidupan. Saya percaya begini, orang hari-hari ini mencari kehidupan. Mereka mencari sesuatu yang menghidupkan hidup mereka. Dan ketika sumur itu ada di tempat ini, orang akan datang ke tempat ini karena sumur bicara tentang kehidupan. Sumur bicara tentang refreshment, penyegaran. Yesus satu kali ada di sumur Yakub, dia mau ambil air dari situ. Sumur itu menyegarkan.
Sumur itu refreshment. Tapi sumur ini juga yang penting. Itu bicara tentang inheritance, warisan. Ternyata waktu orang di zaman itu, mereka mau kasih warisan sama anak mereka. Itu bukan cuman tanah, bukan cuman ternak, tapi sumur juga adalah warisan. Gambarannya gini, saya percaya kalau dari generasi yang sebelumnya yang pernah gali sumur itu di tempat ini, mereka bayar harga untuk ada lawatan Tuhan, untuk ada revival terjadi di tempat ini. Saya percaya itu yang mau diwariskan. Bukan cuman gedungnya yang diwariskan, bukan cuman gerejanya yang diwariskan, tapi sumur-sumurnya mau diwariskan. Jadi apa yang Tuhan pernah berikan, Tuhan gak pernah ambil balik. Oh nih gembalanya udah beda nih, timnya udah lain nih, jemaatnya udah lain lah. Udahlah yang itu aku ambil lagi, terserah deh mereka mau ngapain. No, there is no such thing. Gak ada yang kayak gitu. Yang Tuhan udah kasih dari awal, Tuhan buat stay di situ. Tugasnya kita gini, untuk kembali rediscover, menemukan lagi. Oh masih ada sumurnya. Yuk kita gali lagi yuk. Supaya sebagaimana Tuhan bekerja di waktu yang lampau, Tuhan bisa bekerja dengan cara yang sama bahkan lebih dari itu. Sumur bicara tentang warisan. Sumurnya Abraham itu mengingatkan akan kesetiaan Tuhan yang turun-temurun. Abraham, Ishak, Yakub. Tuhan mau untuk kita menggali kembali sumur itu. Nah apa yang kita harus lakukan Pastor? Poin yang kedua, nih saya mau saudara nangkep ini. Ingat tadi ceritanya. Sumur itu udah digali sama Abraham. Abraham ayahnya, saya tanya saudara, gali sumur gampang atau susah? Susah. Bahkan gali sumur pertama, ya saya nggak tahu ya zaman itu pakai apa teknologinya. Zaman sekarang pun sama penggali sumur kadang-kadang saya suka bingung. Mereka tuh punya alat-alat mereka yang aneh, mereka bisa tentukan. Ini kan tanah sama semua ya. Tapi titiknya beda aja, saudara nggak bisa random. Di sinilah kita gali. Kalau nggak dapat ya gali lagi di sini. Waduh, kita mau gali berapa banyak? Nggak bisa. Mereka punya cara mereka yang aneh untuk menentukan. Nih titiknya di sini nih. Pokoknya di sini ada air. Oh itu tahu dari mana? Ya, kita nggak tahu lah teknologinya mereka zaman itu apa. Yang pasti begini. Abraham pernah Tuhan pakai untuk gali satu sumur ini. Dia susah payah keluarin effort. Dia bayar harga. Sampai ini akibatnya. Sumur itu tersedia. Bayar harga. Tapi dengar begini. Ketika sumur itu ditimbun. Nanti saya ngomong tentang fakta sumur itu ditimbun sama musuh. Saudara diminta untuk gali kembali. Saya percaya begini. Ada harga yang sama yang saudara harus bayar untuk gali sumur itu. Tapi minimal kali ini. Saudara gali sumur bukan dengan pertanyaan. Ada airnya gak ya? Bisa lihat gak bedanya? Generasi yang pertama tuh ya saya bilang kita gak tahu ya gimana titiknya. Tapi gini, dapat gak ya? Berapa dalam ya? Ini keluar gak ya? Ntar udah dalam-dalam gak ada airnya gimana? Itu generasi pertama. Mereka udah bayar harga duluan. Tapi yang pasti sumurnya udah ketemu. Di tempat ini sumurnya pernah ada. Saudara gak lagi gali sesuatu yang cap-cip-cup. Saudara nggak gali sesuatu yang kalau ada, enggak. Di sini sumurnya ada. Maka ketika toh saudara harus bayar harga gali kembali, sumurnya udah tersedia di tempat ini. Ada kepastian Tuhan mau lakukan sesuatu di tempat ini karena Tuhan pernah lakukan sesuatu. Tapi dengar, di waktu yang lampau musuh telah mencoba dan sampai ukuran tertentu berhasil menutup sumur itu. Ini prinsipnya nih. Setiap kali Tuhan lakukan sesuatu, musuh nggak pernah senang. Bilang sama sebelahnya, musuh kita gak pernah senang. Iblis gak senang, saudara ngalamin berkat Tuhan, dilawat Tuhan, hidup saudara dirubahkan, saudara disembuhkan, musuh tuh gak senang. Maka dengan cara apapun dia lemparkan banyak sampah, kotoran, tanah, semua untuk berusaha nutupin sumur itu. Supaya apa? Supaya saudara gak ngalami lagi apa yang Tuhan mau saudara alami. Apa aja Pastor yang musuh bisa lemparkan untuk buat sumur itu tertutup? Yang pertama dan yang utama. Dan yang ini agak serius. Dan saya harus ngomongnya juga serius. Apa itu? Yang namanya dosa. Percaya ke saudara? Ada terlalu banyak kebangunan rohani dalam sejarah yang akhirnya mati. Gara-gara ada orang-orang yang jatuh dalam dosa. Figur utamanya jatuh dalam dosa. Orang-orang yang terlibat di dalamnya jatuh dalam dosa. Dosa yang mengubur sumur kebangunan rohani. Saya nggak ngomong, di tempat ini pasti ada dosa. Tapi kita ngomong gini, dosa juga ada ukurannya, nggak mesti gambarannya harus selingkuh, main perempuan, ambil uang. Ya kita tahu semua yang gede-gede kategorinya. Tapi gini, kita juga ngerti untuk hidup dalam pure holiness, untuk hidup di dalam kekudusan yang benar. Untuk hidup kasih dedikasi penuh sama Tuhan, di dalam ketaatan yang penuh. Dosa itu sekedar berarti gini dalam Alkitab, kata hamartia itu artinya gini, meleset dari sasaran. Jadi bahkan ketika kita tahu kita belum melakukannya persis
seperti yang Tuhan mau. Maka di mata Tuhan udah terjadi satu penyimpangan. Ada sesuatu yang belok. Dan saya percaya begini, kalau kita mau gali kembali sumur ini, segala macam bentuk dosa harus kita singkirkan. Yang gede-gede iya, tapi juga gini, mensinkronkan diri kita untuk kembali hidup di dalam ketaatan sama Tuhan. Itu yang paling menantang. Saya suka dengar apa yang pastor saudara bilang. Pastor, saya bahkan sampai ajak jemaat saya untuk puasa raya. Tujuannya apa? Ya itu untuk itu. Kita dapatkan lagi hatinya Tuhan. Karena ketika hatinya Tuhan kita dapat, kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam ketaatan. Nah itu, hidup kudus tuh itu simpelnya itu. Hidup kudus tuh bukan tentang nggak boleh gini, nggak boleh gini, nggak boleh gini, nggak boleh. No. Hidup kudus tentang gini, hidup melakukan persis yang Tuhan mau kita lakukan. Itu definisi kekudusan yang benar. Kita hidup sinkronkan diri kita persis apa yang Tuhan mau. Saya tadi cerita, waktu Tuhan suruh kami bangun gereja yang kami bangun 3 tahun yang lalu. Tuhan bilang, mau gak kamu membangunnya persis seperti yang aku mau. Saya bisa punya perasaan gini, saya pelayanan 25 tahun Tuhan. Ngerti banyak, kenal banyak. Belum lagi saya ini nerjemahin hamba-hamba Tuhan besar. Siapa yang belum pernah saya terjemahin? Morris Rulo, Benny Hinn, saya kenal mereka semua pribadi, saya penerjemah mereka. Hamba-hamba Tuhan, nabi-nabi Tuhan seluruh dunia. Saya bisa datang dengan pemikiran, I know what I need to do. Saya tahu apa yang harus saya lakukan. Semua deh. Tuhan bilang, mau kamu izinkan aku yang bangun. Saya harus kosongkan diri saya benar-benar. Ya Tuhan, saya gak ngerti apa-apa, gak tahu apa-apa. Ini pertama nih, jemaat mula-mula pengerja. Pastor, gue lagi semangat-semangatnya bangun gereja. Pastor, kapan kita akan ditantang untuk menabur? Kaget saya, maksudnya gimana? Iya Pastor, buat mulai gereja kan butuh sewa tempat dan segala macam gini. Kapan Pastor mau tantang kita untuk nabur? Saya pikir nih jemaat saya boleh juga nih. Kenapa? Pengerja saya hebat juga, kenapa? Mereka yang nantangin saya untuk nantang mereka. Saya bilang, wah ini oke juga. Saya bilang, tunggu ya. Tuhan bilang mau kamu yang bangun apa kamu yang bangun? Saya tanya Tuhan dulu. Masa gitu tanya Tuhan kan? Iya bentar sabar. Saya tanya Tuhan gimana nih Tuhan? Masuk akal sih. Masa mereka gak tantang nabur, kita nabur sama-sama. Saya termasuk mau nabur. Saya tanya Tuhan bilang gini sama saya. Mau kamu yang nabur? Mau kamu yang nantang atau aku yang nantang? Saya bilang bisa gitu Tuhan. Ya bisa, kamu pilih, kamu mau nantang. Oke siap. Enggak Tuhan, enggak. Tuhan aja yang nantang. Ya udah. Enggak, saya gak akan nantang nabur. Oh gitu, Pastor. Terus gimana? Ya gak tahu. Lihat aja. Dalam 1 minggu itu. Satu-satu ngomong sama saya, Pastor, saya udah transfer segini. Transfer kemana? Ke rekening Pastor. Buat apa? Ntar buat gereja. Ya buat gereja, kenapa transfer rekening saya? Satu lagi, Pastor, saya udah transfer. Ntar. Ini ngapain? Transfer. Yang satu ngomong, saya tidur malam Tuhan ngomong. Yang satu bilang Tuhan kasih mimpi. Yang satu bilang Tuhan ngomong. Tiba-tiba kekumpul, ini orang gak banyak, gak sampai 10 lah. Tiba-tiba terkumpul dalam 1 minggu uang hampir 0,5 M. Terus Tuhan ngomong lagi. Saya bilang, Tuhan ini apa Tuhan? Tuhan bilang, iya jadi mau kamu yang nantang apa aku yang nantang? Kamu kalau nantang persembahan dapat berapa sih Tuhan? Ya udah saya gak berani ngomong udah. Saudara bisa lihat gini, intinya bukan tentang uang dan segala-galanya. Waktu kita belajar ikut Tuhan, lakuin aja persis yang Tuhan mau. Semua satu. Kita lihat penyertaan Tuhan. Kita lihat gimana Tuhan mulai gerakin orang-orang. Kita mulai lihat gimana Tuhan bekerja dan hal-hal yang ajaib terjadi. Jadi pertama tadi, dosa itu bisa bikin kita tuh sumur tertutup. Dosa itu bisa berbentuk begini. Kita memutuskan untuk pilih jalan kita sendiri. Kita nggak lihat itu sebagai dosa loh. Nggak ada pastor di sini yang berzina. Nggak ada di sini pastor yang nipu, yang ngambil uang segala macam. Tapi gini, ketika Tuhan minta kita lakukan sesuatu, kita malah dapat ide yang kita pikir lebih bagus. Tapi gereja-gereja lain juga nggak ada yang doa kayak begitu tuh. Nggak ada tuh yang doa-doa fajar, nggak ada tuh yang pakai puasa-puasa kayak gitu. Zaman sekarang puasa siapa sih yang masih puasa? Ya? Langka banget tuh kita ngomong puasa. Saya bilang di gereja saya orang semua hobinya puasa. Saya tuh 2021 berat badan saya 90 kilogram. Hari ini ya lumayan lah, 65. Saya sampai bilang gini, gembalamu ini saking hobi puasa, sampai ngempes hampir 30 kilo. Ya tapi udahlah saya enjoy begini. Sekarang buat saya makanan murah, makanan mahal rasanya sama aja tuh. Ketika Tuhan minta kita lakukan sesuatu, kita memilih yang lain. Gimana kalau di mata Tuhan itu dosa loh. Nah itu yang disingkirkan. Kita balik lagi menemukan, ini saya suka banget gembala saudara bilang, menemukan hatinya Tuhan. Yang penting udah bukan, gereja ini bikin gini, biarin aja.
Itu kan masing-masing mereka. Nggak usah kebakaran jenggot, terserah yang ini mau bikin begini. Yang penting apa yang Tuhan suruh saudara lakukan. Suruh. Saudara lagi gali lagi tuh sumur itu. Saudara lagi hidup di dalam kekudusan, saudara lagi hidup dalam ketaatan. Apalagi yang iblis masukkan untuk nyumpel itu sumur. Ketakutan. Wah sekarang gereja-gereja, semua bikin ibadah makin pendek. Kalau kita nggak ikut makin pendek, nanti nggak ada jemaat yang datang. Ketakutan. Kita kasih ruang Tuhan hadir, melawat. Aduh lawatan Tuhan itu kan buang-buang waktu ya. Udahlah nggak usah pakai begitu-begitu, toh gereja juga rame. Ketakutan kita kadang-kadang, ya bikin kita nggak mau kasih, nggak membiarkan sungai itu, nggak membiarkan sumur itu mengalir. Ketakutan kita. Yang lain nih, yang bisa dilemparin sama iblis masuk di dalam sumur itu supaya sumur itu mampet. Discouragement, kekecewaan. Pastor itu udah ada dari zaman itu, waktu Tuhan pakai tempat ini melawat segala macam. Tapi lihat, mana sisanya? Wah, akhirnya malah banyak orang yang meninggalkan tempat ini gini. Wah kecewa pastor, trauma pastor. Udahlah zaman sekarang gak usah aneh-aneh lagi lah. Udah gereja begini aja udah bagus. Please dengar ini. Please don't settle for what is good, for what is best God has for you. Tolong jangan saudara cuma puas buat apa yang kelihatannya udah baik. Ketika ditukarkan dengan apa yang lebih baik lagi yang sebenarnya Tuhan punya buat saudara. Tuhan punya sesuatu yang jauh lebih baik buat saudara. Jangan puas, don't settle with what is good. Jangan puas dengan apa yang sekedar baik-baik aja. Karena Tuhan masih punya sesuatu yang jauh lebih besar. There is a greater glory, there is a greater presence God has available for you. Don't settle for what is good. Itu discouragement. Yang lain lagi distraction. Distraction juga saya udah ngomong tadi. Hari ini gereja muncul dengan berbagai wujud ya. Wah itu bikin kita silau. Wah yang ini bikin ini. Wah yang ini bikin ini. Dan saya nggak tahu yang FOMO bukan jemaat doang. Gereja juga ikut FOMO. FOMO itu fear of missing out. Takut ketinggalan. Gereja satu bikin ini, ikut bikin ini. Semua bikin ini. Tadi saya sama Pastor Petrus ngobrol di belakang. Ini yang kita sepakatin. Sekarang gereja kemana aja kita keliling. Semua kayak nggak ada bedanya ya. Pendetanya dia lagi. Nongol sana, nongol sini. WL-nya sana nongol, sana sini nongol. Sana. Karena FOMO aja begitu. Jadi nggak punya identitas. Nggak tahu panggilannya. Nggak tahu Tuhan suruh apa. Yang penting ya kita lakuinlah yang orang lakuin. Itu namanya distraction. Nggak usah pusing, please. Saya mau encourage saudara, saya kenal gembala saudara, dia bilang, Pastor, saya mau stay sama apa yang Tuhan suruh dan saya mau rasa nyaman dengan itu. Saudara jangan mengintimidasi dia, Pastor ngapain kita begini, yang lain, no. Saudara ikutin aja, saudara punya panggilan di tempat ini. Nggak usah ikut-ikutan sama yang lain. Saudara stay sama itu dan saya percaya waktu saudara bisa benahin itu. Lihat, sumurnya itu akan kembali keluar di tempat ini. Nah nanti di saat itu, mereka nggak akan punya apa yang saudara punya. Hari ini gak usah takut kalau saudara gak kayak mereka. Tapi saat itu muncul, saudara akan punya apa yang orang lain gak punya. Karena saudara bayar harga yang orang lain gak bayar. Apa tandanya sumur kita ini mampet? Doa-doa kita terasa berat. Gak ada rasa haus lapar akan firman Tuhan. Dan penyembahan itu rasanya kering. Saudara saya cerita tadi, saya bangun gereja yang saya bangunin baru 3 tahun umurnya. Wah 3 tahun tuh letakin dasar itu gak gampang. Saya juga cerita tadi. Saya ini ambil satu jalur yang lawan arus. Ketika orang berlomba-lomba gereja mau makin pendek, khotbah itu harus makin pendek, motivasi, kasih semangat gini-gini. Ya orang yang kenal saya dari zaman itu orang tahu, saya bisa khotbah KKR, saya suka banget zaman itu. Khotbah KKR, altar call, maju ke belakang, wah orang itu rasanya senang banget. Tapi 3 tahun terakhir ini saya tahu Tuhan punya tugas yang lain. Tuhan tanya sama kita 3 tahun yang lalu, Tuhan bawa kita ke cerita di Maria Marta. Alkitab bilang gini di ayat itu, satu kali Yesus sedang dalam perjalanan dari satu kota ke kota lain. Dia tiba di satu kota, di situ ada seorang perempuan namanya Marta dan Marta menerima dia di rumahnya. Sampai di titik itu Tuhan ngomong, 3 tahun yang lalu. Tuhan bilang waktu itu aku dalam perjalanan dari kota ke kota lain. Hari ini pun aku sedang ada dalam perjalanan, Tuhan bilang. Saya tanya, ya Tuhan dari mana ke mana? Tuhan bilang hari ini aku dalam perjalanan dari satu gereja ke gereja lain. Saya tanya dong, ngapain Tuhan? Dari satu gereja ke gereja lain. Tuhan bilang, aku cari satu tempat, satu gereja, satu rumah yang mau menerima aku di tempatnya. Maria menerima Yesus di rumahnya. Aku cari tempat kata Tuhan yang mau kasih ruang untuk aku kembali hadir. Waktu Tuhan ngomong gitu ya, saya nangis di situ. Saya ngerti banget, saya sadar banget implikasinya pesan itu. Zaman sekarang, pendeta di briefing, Pastor tolong ya, jangan lebih dari 25 menit. Nanti pujian penyembahan, ini saya dengar cerita-cerita nih, pujian penyembahan, mereka lebih waktunya, itu dimarahin kita Pastor, sat. Zaman sekarang begini,
udah sedikit, saya nggak bilang nggak ada, sudah sangat sedikit gereja yang masih kasih ruang buat Tuhan hadir, menyatakan dirinya. Zaman sekarang saya bilang gini, jemaat itu kategorinya cuma dua. Orang-orang yang udah cukup lama, tahu lawatan itu seperti apa, tapi karena bertahun-tahun udah gak pernah ngalamin lagi, mereka pikir yang gak ada ini sekarang udah jadi sesuatu yang normal. Ya udahlah, gereja udah begini sekarang. Atau kategori yang kedua, orang-orang yang baru bertobat beberapa tahun terakhir, yang memang gak pernah ngalamin sama sekali. Semua istilah-istilah tadi, itu gak ada artinya. Saudara, kejar hadirat Tuhan, intim dengan Tuhan, alami Tuhan. Saudara cuma melongo, apaan ya itu ya? Karena memang pengalamannya udah gak pernah ada yang ngalamin sama sekali. Yang pernah ngalamin rasanya udahlah itu masanya udah lewat, sekarang udah gak ada. Dan yang baru-baru gak ngerti sama sekali itu apa. Kenapa? Karena hari ini sedikit sekali gereja yang masih kasih ruang buat Tuhan hadir. Saya percaya pertanyaan yang Tuhan tanya sama kita waktu itu, Tuhan juga mau tanya di tempat ini. Mau gak kalian jadi satu tempat di sini yang masih kasih ruang buat Tuhan hadir? Di mana kehadiran Tuhan lebih penting dari performance, dari entertainment, dari fasilitas bagus yang saudara punya. Kalau gedung ini AC-nya mati, masih tetap datang? Kalau pengkhotbahnya yang simple-simple aja. Pastor Petrus ini gak undang pendeta-pendeta yang mentereng, namanya besar. Tapi ngerti ngejar hadirat Tuhan, saudara masih tetap mau datang? Kalau pemusiknya mungkin, wah yang superstar gak ada. Simple musiknya mungkin gitar kopong atau cuma satu keyboard. Tapi ngejar hadirat Tuhan, saudara masih tetap mau datang? Dengar, kejar esensi. Jangan cuma cari sensasi. Terlalu banyak gereja hari ini cuma cari sensasi, tapi esensinya gak ada. Kalau saudara bilang sama Tuhan, ya Tuhan, kami kasih ruang Tuhan hadir. Wow. Saudara lihat apa yang terjadi. Kalau Tuhan hadir, orang pasti datang. Orang rame-rame datang, belum tentu ada Tuhan. Ya saudara bikin sensasi aja orang datang kok. Artis rohani, artis apa sekarang, artis gak laku jadi ngakunya pendeta. Terus aduh kita gak tahu khotbahnya apa. Saya sih gak ada masalah ya, orang mau melayani Tuhan siapa aja boleh. Tapi juga jangan terlalu ngobrol-ngobrol amat dong. Karena berapa bulan lagi dia jatuh dalam dosa, berapa bulan lagi dia cerai, selingkuh dan segala macam. Bukannya gitu juga untuk narik orang. Bukan itu caranya. Hadirkan Tuhan, maka orang pasti datang. Orang bilang gini sama saya sekarang, Pastor, zaman sekarang bangun gereja mahal ya Pastor. Saya tanya, kenapa kamu bilang begitu? Iya Pastor, zaman sekarang butuh uang banyak. Cari tempat strategis mahal. Sound system mahal. LED mahal. Bangun gereja zaman sekarang mahal ya Pastor. Saya bilang gini sama mereka. Kalau kamu ngukur bangun gereja zaman sekarang mahal, justru saya ngerasa bangun gereja zaman sekarang kok murah ya. Kenapa? Orang punya duit sekarang pikir bisa bangun gereja. Saya bilang begini, bangun gereja baru mahal. Kalau yang kamu kejar benar-benar itu hadirat Tuhan. Kenapa? Karena saya percaya bayar harga buat kejar hadirat Tuhan jauh lebih mahal dari sound system dan LED yang kamu bisa beli. Bayar harga buat kejar hadirat Tuhan membutuhkan kamu mendedikasikan diri kamu, mengkonsekrasi diri kamu, mengkuduskan diri kamu. Dan benar-benar mendedikasikan hati kamu untuk menemukan hatinya Tuhan. Bayar harga buat itu baru mahal. Tapi kalau saudara dapatkan hadirat Tuhan, saya kasih tahu saudara punya sesuatu yang jauh lebih mahal dari yang gereja-gereja yang punya aset miliaran punya. Saudara punya hadirat Tuhan. Ini yang lain loh. Aduh saya nggak mau berhenti-berhenti kalau ngomong ini. Minta maaf ya waktunya saya mundur dikit. Saya bilang gini, suka bilang gini, Tuhan kalau datang itu selalu bawa atributnya. Saudara pernah lihat presiden datang? Itu nggak mungkin pakai mobil sendiri, keluar sendiri gitu nggak mungkin. Itu atributnya panjang banget tuh. Ada foreridernya, ada pengawalnya, semua tuh atributnya lengkap. Tuhan kalau datang, nggak pernah datang dengan tangan kosong. Tuhan kalau datang, itu selalu datang bawa semua atribut kemuliaannya. Yang sakit pasti sembuh, yang beban berat pasti dilepaskan. Orang-orang yang punya masalah Tuhan berikan kelegaan. Tuhan kalau datang saya kasih tahu, nggak ada orang di tempat ini yang bisa tahan hidupnya nggak berubah. Hidup saudara pasti diubahkan. Yuk kasih ruang buat Tuhan hadir, gali kembali sumur itu. Gali kembali sumur itu. Yang poin ketiga, menggali sumur butuh ketekunan. Tadi saya ngomong, Ishak perlu masukin effort, gali lagi sumur itu. Tapi pasti air itu ada di situ, karena sumur itu pernah ada. Bahkan gini, waktu dia gali itu, lihat gambaran ini. Gali, keluarin effort, saudara bayar harga, doa lagi, puasa lagi, ikut rumah doa, bayar harga di itu gali. Saudara mungkin mulai menemukan sumur itu kembali. Wah, hadirat Tuhan ini. Ini problemnya zaman sekarang. Kita ketemu sesuatu, orang datang klaim. Orang-orang gerar ini datang. Gak bisa, ini punya kita. Diusir. Ya udah gak apa-apa, cari lagi yang lain. Dapat, datang lagi, diusir lagi. Gak bisa dipunya kita. Zaman sekarang ya, gak bisa gitu lihat gereja bertumbuh, dipakai Tuhan. Ada yang gak seneng. Kita mau pakai tempatnya.
cari tempat lain. Diklaim, suruh pindah. Saya ngomong, beberapa orang-orang ini ya, saudara tahu maksudnya, itu teman-teman saya bilang nggak usah khawatir. Di tempat yang baru ada sumurnya. Di tempat yang lain ada sumur juga. Kok sampai kamu akhirnya menemukan sumur benar-benar yang Tuhan punya buat kamu. Orang klaim, gak bisa. Itu punya kita, itu punya kita. Udah, gak usah bersaing. Terus aja kejar apa yang Tuhan mau. Dan ketika saudara akhirnya dapatkan sumur saudara di tempat ini, saudara akan lihat apa yang saudara punya. Itu bisa memberkati semua orang di tempat ini. Menggali sumur butuh persistensi, butuh ketekunan. Saudara yang tadi saya bilang, personal pribadi saudara dapat janji Tuhan. Saudara gali lagi sumur itu, lewat apa? Lewat firman Tuhan, kuatin iman saudara, lewat doa. Saudara ingatkan diri saudara, Tuhan berjanji dan Tuhan gak pernah tinggalkan. Gali lagi sumur itu, masuk dalam firman Tuhan. Tapi gini, kadang butuh konsistensi. Saudara bilang, Tuhan aku belum lihat, tapi aku gak mau berhenti percaya. Saudara terus berdoa, anak-anak saudara yang belum kenal Tuhan hari ini, saudara berdoa buat mereka jangan berhenti. Saudara terus bertahan di situ, aku percaya Tuhan satu orang dalam keluarga diselamatkan, seluruh keluarga akan diselamatkan. Keep on digging, terus gali. Beberapa saudara yang doa buat kesembuhan, nah sampai hari ini mungkin belum mengalami kesembuhan itu. Jangan berhenti, gali terus, maka sumber kesembuhan itu akan mengalir dalam hidup saudara. Saudara berdoa buat revival. Hari ini mungkin saudara belum lihat, jangan berhenti, terus gali, karena saudara akan mengalami yang namanya revival. Ketika sumur itu kembali terbuka, lihat, sumur itu akan mendatangkan kebangunan rohani, sumur itu akan mendatangkan kesegaran, refreshment, dan sumur itu akan mendatangkan terobosan. Jadi kembali gali sumur doa saudara, masuk dalam keintiman dengan Tuhan. Kembali gali sumur penyembahan saudara, itu akan angkat semua beban saudara, sukacita saudara mengalir. Gali kembali sumur kekudusan, karena berkat itu akan datang waktu gak ada lagi yang menyumbat saudara. Gali kembali sumur iman, karena di situ mujizat terjadi. Hari ini pesan yang Tuhan titip buat saya sampaikan buat saudara di tempat ini. Tuhan memanggil saudara semua sebagai satu gereja. Sumur itu ada di tempat ini. Bilang lagi sama sebelahnya, sumur itu masih ada di tempat ini. Tuhan panggil saudara sebagai satu gereja. Mau gak saudara? Ambil satu komitmen hari ini. Yuk kita gali kembali sumur itu. Saudara yang udah memutuskan gak kemana-mana, komit di sini, ya nanggung. Yuk gali sama-sama sumur itu. Karena ketika saudara berhasil temukan kembali sumur yang pernah ada di tempat ini, lihat, hidup saudara akan diberkati. Saudara akan ngalamin mujizat Tuhan, kesembuhan dari Tuhan, terobosan dari Tuhan, semua yang Tuhan janjikan, saudara akan alami dalam hidup saudara.